Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas auditing 2 dengan tema pemeriksaan liabilitas jangka pendek dengan anggota kelompok Mawada Sulistia Alamsyah dengan NIM 191011-266 dari kelas 04 Sake 020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Fedra Yolanda dengan NIM 191011-200-158 dari kelas 04 Sake 020. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rio Rahman dengan nomor NIM 1910-112-00160, kode kelas 04 Sake 020 dari Fakultas S1 Akuntansi. Berikut materinya, silakan disimak. Sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika a. Entitas memperkirakan penyelesaian liabilitas dalam siklus operasi normal. B. Entitas memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan. C. Liabilitas jatuh tempo 12 bulan setelah periode pelaporan atau D. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Menurut Agus, beberapa contoh liabilitas jangka pendek adalah utang usaha, pinjaman dari bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang dividen, pendapatan diterima di muka, uang muka penjualan, utang pemegang saham, utang leasing, dan utang bunga. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, terdapat internal control yang baik. Yang kedua, tidak terjadi bank default. Yang ketiga, liabilitas jangka pendek yang tercantum dalam laporan posisi keuangan didukung oleh bukti yang lengkap dan penyajiannya sesuai SAK. Yang keempat, semua liabilitas jangka pendek sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kelima, kewajiban sewa jika ada harus sesuai SAK sewa, yaitu SAK nomor 30 revisi 2011. Keenam, jika ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia dan selisihnya sudah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Yang terakhir yaitu biaya bunga telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam audit. Yang pertama, kecenderungan perusahaan mencatat kewajiban lebih rendah dari yang sebenarnya dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Kedua, yaitu ada perbedaan antara akun payable dan accrued expense. Pertama, akun payable ini memiliki angka lebih pasti karena dicatat sesuai dengan invoice dan supplier, sedangkan accrued expense dicatat sesuai estimasi sehingga jumlahnya itu kurang pasti. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control. Yang kedua, minta rincian dari liabilitas jangka pendek. Kemudian, periksa jumlah dan cocokkan dengan saldo utang di buku besar. Yang ketiga, untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier. Yang keempat, secara tes basis, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier beserta perhitungannya dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, jika ada monthly statement of account dari supplier, maka lakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account dengan saldo subsidiary ledger utang. Yang keenam, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier. Yang ketujuh, periksa pembayaran sesudah tanggal neraca
atau disebut dengan subsequent payment. Yang kedelapan, jika ada utang bank, kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian, dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Yang kesembilan, jika ada utang dari pemegang saham yang jatuh tempo dalam setahun, kirim konfirmasi dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang ke-10, jika ada utang leasing, periksa pencatatannya apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa. 11. Periksa perhitungan dan pembayaran bunga juga pajaknya. Yang ke-12, seandainya ada saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri. Jika jumlahnya besar, harus direklasifikasikan sebagai piutang. Yang ke-13, jika ada uang muka penjualan, periksa bukti pendukung dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya. Yang ke-14, jika ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldonya telah dikonversikan dalam rupiah kurs tengah Bank Indonesia dan selisih dibebankan pada rugi laba tahun berjalan. Berikutnya, untuk utang PPh 21 dan PPN, periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Lalu, periksa dasar perhitungan accurate expense yang dibuat perusahaan. Selanjutnya, periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian dengan pihak ketiga. Apakah semua kewajiban sudah dicatat pertanggal neraca. Dan yang terakhir, periksa penyajian utang jangka pendek di laporan posisi keuangan. Apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK. Terima kasih sudah menyaksikan tugas kami pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.